Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rahmawati, instansi STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori-Teori Sosial, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak dosen Bapak Siswanto SPD Ensos. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teori pertukaran sosial. Apa itu teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, keuntungan yang saling mempengaruhi. Dalam teori pertukaran ini, ada dua orang individu yang mengadakan interaksi akan selalu mementingkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, atau juga sering disebut memaksimalkan profit dan meminimalkan loss, atau juga bisa disebut memaksimalkan ganjaran, meminimalkan biaya. Perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Contohnya, pola-pola perilaku baik itu di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan hanya akan langgeng bila mana semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi, perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya. Akankah menguntungkan bagi dirinya? Atau demikian pula sebaliknya, jika merugikan, maka perilaku tersebut tidak akan ditampilkan. Kemudian konsep pokok pertukaran sosial. Ada 4, yang pertama ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingannya. Apa itu ganjaran? Ganjaran adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran baik berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain, dan berlainan juga antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Contohnya, untuk orang kaya, mungkin penerimaan sosial lebih berharga daripada uang. Namun untuk orang miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya akan lebih memberikan ganjaran pada dia daripada hubungan yang menambah pengetahuan. Yang kedua, ada biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri pada kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ada hasil atau laba. Apa itu hasil atau laba? Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya, Rahma nih punya teman, tapi teman Rahma itu pelit sama bodoh. Nah, Rahma banyak membantu dia, tetapi perbuatan yang Rahma lakukan dalam membantu sahabat Rahma ini hanya sekedar supaya persahabatan Rahma sama dia tidak putus. Nah, bantuan yang Rahma berikan dalam kurung biaya ternyata lebih besar ketimbang nilai persahabatan dalam kurung ganjaran yang Rahma terima. Nah, hal ini berarti Rahma rugi menurut teori pertukaran sosial. Alhasil, memungkinkan hubungan Rahma sama sahabat yang pelit dan bodoh itu bakal mudah sekali retak dan digantikan dengan hubungan yang baru dengan orang lain. Kemudian yang keempat, ada tingkat perbandingan. Apa itu tingkat perbandingan? Tingkat perbandingan adalah menunjukkan ukuran baku alias standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Nah, dalam istilah bila pada masa lalu individu mengalami hubungan yang interpersonal alias memuaskan, maka tingkat perbandingannya turun. Jadi contohnya nih ya, bila seseorang perempuan pernah berhubungan dengan pria A dalam hubungan yang bahagia alias masa lalu ya pria itu. Nah, dia akan mengukur hubungan interpersonalnya dengan kawan pria yang baru setelah A, yaitu pria B, pria C, dan lain-lain berdasarkan pengalamannya dengan kawan pria terdahulu alias pria A. Nah, jika dia makin bahagia pada hubungan interpersonal dengan masa lalunya, dengan pria A, maka dia akan semakin tinggi tingkat perbandingannya untuk pria-pria yang baru. Baik itu pria B, pria C, atau yang lain. Berarti maka makin sulit nih perempuan itu memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskan seperti dengan masa lalunya, yakni pria A. Oke, setelah menjelaskan apa itu pengertian pertukaran sosial dan konsep pokok pertukaran sosial, selanjutnya Rahma akan menjelaskan proposisi teori pertukaran sosial.
Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu nih apa itu proposisi. Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Selanjutnya, proposisi menurut George Homans ada 6. Yang pertama, the success proposition. Dalam tiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap dia akan melakukan tindakan itu berulang. Nah, ada beberapa hal yang ditetapkan George Homan mengenai proposisi sukses. Yang pertama, meski umumnya benar bahwa semakin sering hadiah diterima, maka akan semakin sering tindakan dilakukan. Namun hal ini tidak dapat berlangsung tanpa batas alias lama. Di saat tertentu, individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti itu lagi sesering mungkin. Yang kedua, makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, maka akan semakin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku tersebut. Yang kedua, proposisi stimulus, the stimulus proposition. Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu, itu akan semakin memungkinkan seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Kemudian yang ketiga, proposisi nilai, the value proposition. Semakin tinggi nilai suatu tindakan bagi dirinya, maka dia akan senang seseorang melakukan tindakan itu. Yang keempat, proposisi deprivasi, kejemuan. Nah, untuk semakin sering di masa lalu seseorang menerima sesuatu hadiah tertentu, maka semakin kurang bernilai baginya setiap unit hadiah berikutnya. 5. Proposisi restu agresi. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka dia akan marah. Dia menjadi sangat cenderung agresif dan hasil demikian akan lebih bernilai hasilnya baginya. Kemudian bila seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khususnya ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh ganjaran hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang. Dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai lagi. Kemudian proposisi rasionalitas, the rationality proposition. Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya yang dia anggap saat itu mempunyai nilai sebagai hasil. Sebagai hasil dikalikan dengan probabilitas untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan sifat dasar manusia, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Berdasarkan sifat dasar suatu hubungan, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Mungkin cukup sekian yang dapat Rahma sampaikan. Mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.